Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sepak bola yang ada di Indonesia? Jumpa lagi bersama gue di channel Garuda Langit. Sama gue Yuri di sini. Oke, ini seharusnya gue uh, online sama temen gue ya. Cuman dia mungkin lagi ada kesibukan, jadi terpaksa gue sendiri dulu. Oke, kali ini gue akan ngebahas masih tetap tentang Piala Dunia, tapi tetap tentang seputar tim-tim dari Asia ya. Di video sebelumnya itu kan gue prediksi tim-tim seperti Iran, Arab Saudi itu bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Ternyata bukan di luar dugaan sih. Ternyata emang prediksi gue salah waktu itu ya. Ternyata Iran yang seharusnya eh, punya peluang besar, kan Iran terakhir lawan Amerika Serikat ya. Ternyata harus kalah dan tersingkir. Begitu juga dengan Arab Saudi. Dia juga punya peluang besar seharusnya lawan Meksiko kalah juga gitu. 2-1. Jadi tinggal Jepang sama Korea, Australia. Australia udah lolos. Alhamdulillah ada satu wakil Asia yang lolos, Australia. Wakil Asia sekaligus wakil AFF. Ya nggak sih? Karena kan Australia konfederasinya AFF ya. Jadi wakil AFF. Kita dukung tuh Australia ya. Karena dia wakil AFF deh, walaupun bule semua. Tapi nggak apa-apa. Dia wakil AFF. Dia konfederasinya kan AFF ya. Nah, tinggal menyisakan pertandingan antara Jepang sama Korea nih. Kita lihat dulu ya. Di klasmen lah. Di grup A ini kan Belanda sama Senegal udah pasti lolos nih. Udah memastikan diri lolos. Ekuador sama Qatar tersingkir ya di grup A. Lalu di grup B ada Inggris dan Amerika Serikat yang lolos. Sementara Iran wakil Asia harus tumbang, nggak apa-apa. Karena memang sejarahnya Iran dan Arab Saudi ini belum pernah ya, kalau nggak salah ya, ke 16 besar ya. Kalau Australia kan pernah. Kalau nggak salah tahun 2006 itu yang ketemu Itali di per 8 final. Kalau Jepang udah pernah lolos juga. Korsel juga udah pernah lolos juga dari babak grup di Piala Dunia. Seperti itu. Oke, lalu di grup C. Di grup C ini ada Argentina sama Polandia. Ini Polandia dramatis sekali ya. Karena menit-menit terakhir Meksiko kebobolan gitu dari Arab Saudi. Padahal Polandia sama Meksiko kan sama nilainya 4. Jadi Argentina dan Polandia yang berhak lolos ke babak 16 besar. Arab Saudi sayang sekali ya. Harapan dari Asia harus tumbang. Ya, karena mungkin mental di Piala Dunianya ya belum saya sekuat tim-tim Eropa atau tim Amerika Latin lah ya. Belum. Kalau di grup D, nah ini grup D ada Australia kan. Mereka bisa ngalahin tim. Kemarin saya prediksi bakal kalah nih sama Denmark, ternyata di luar prediksi saya ya. Ternyata Denmark kalah sama Australia 1-0. Luar biasa banget nih Australia nih. Wakil dari AFF. Jadi yang lolos di grup D ini Prancis sama Australia, Tunisia sama Denmark. Tunisia padahal menang lawan Prancis. Nah itu yang seperti saya bilang, Prancis kan di babak pertama nurunin tim lapis keduanya kalau nggak salah. Jadi Tunisia punya kesempatan dan ada satu gol Prancis juga yang dianulir ya. Dari Griezmann tuh kalau nggak salah, dianulir karena posisi offside katanya. Cuman bingung juga itu kan, seharusnya sih nggak offside ya, karena kan Griezmann tidak bergerak. Maksudnya tidak langsung menerima bola gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan udah canggih-canggih lah di sana wasitnya. Nah di grup E nih, di grup E ini ada Jepang. Jepang akan berhadapan di partai terakhir lawan Spanyol. Ini kan Spanyol nilai poin 4, Jepang poin 3, Costa Rica poin 3, dan Jerman poin 1. Saya mau prediksi lagi tapi takut salah nanti. Udah prediksi aja, namanya juga prediksi kan. Jerman ini hampir pasti akan, ya kalau
kalau secara di atas kertas ya pasti akan ngebabat Costa Rica. Kalau kalau secara di atas kertas lah, karena levelnya kan jauh. Level Jerman bener-bener mental juara tim Panzer lah, 4 kali juara dunia. Ini kalau prediksi saya pasti Jerman ngalahin Costa Rica, mungkin dengan banyak gol kali, mungkin ya. Nah ini Spanyol sama Jepang nih, ini Jepang berat sebenarnya karena lawan terakhirnya Spanyol. Spanyol juga kan belum tentu lolos kan, karena Spanyol ini bisa gagal lolos jika Jerman mengalahkan Costa Rica dengan skor besar, lalu Jepang mengalahkan Spanyol. Kecuali kalau Jepang sama Spanyol seri, mungkin Spanyol masih punya peluang lolos besar. Tapi peluang lebih besar Spanyol. Cuman ya Jepang berat juga sih lawannya Spanyol. Spanyol pasti akan tampil habis-habisan gitu kan. Dia kerahkan semua kemampuannya. Jadi Jepang berat sekali. Tapi ya kita tidak ada yang tahu ya. Banyak kejutan juga di Piala Dunia ini. Jadi saya rasa eh, akan ada kejutan. Tapi saya tidak tahu lah peluangnya. Tapi mungkin Jepang peluangnya cuma 10% lah. Tapi setidak-tidaknya peluang itu tetap ada gitu kan. Jadi saya rasa ini bakal seru nih. Bakal seru sekali. Kalau Jerman sih pastilah, insya Allah dia pasti ngalahin Costa Rica gitu. Mungkin dengan skor besar mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Nah, Jepang sama Spanyol ini yang ditunggu. Kalau Jepang bisa menang tipis saja lawan Spanyol, otomatis Jepang nilai 6 kan. Nah, tinggal nunggu Jerman sama Costa Rica gitu. Spanyol bisa lewat juga. Kalau Costa Rica yang atau kalau nggak, tapi Spanyol Jerman harus menang besar sih lawan Costa Rica. Minimal 7 gol atau 8 gol gitu ya. Oke, itu tadi dari grup E ya. Lalu di grup F nih, di grup F ini kan nggak ada tim Asia sih, cuman ada Kroasia, Maroko, Belgia, dan Kanada. Kalau Kanada nih udah dipastikan tersingkir ya. Yang masih punya peluang adalah Kroasia, Maroko, Belgia, dan Kanada. Cuman Belgia terakhir kan lawan Kroasia nih, nilainya cuman beda 1 poin nih. Kroasia nilai 4, Belgia nilai 3, Maroko nilai 4. Nah ini 3 tim ini masih punya peluang yang sangat besar untuk lolos. Jadi saya rasa Belgia sama Kroasia pasti baku hantam. Kroasia berat ya. Kroasia kan runner up tahun lalu, tahun 2018 kan dia runner up Piala Dunia ya kan. Belgia juga tim peringkat atas lah kalau di peringkat FIFA ya. Jadi pasti itu bakal seru nih. Sulit diprediksi. Kalau Maroko Kanada, Maroko mungkin bisa mengalahkan Kanada ya. Nah, itu akan seru sekali nanti grup F nih. Lalu grup G ada Brazil, Swiss, Kamerun, Serbia. Ini Brazil udah lolos ya. Udah dipastikan lolos lah, cuman terakhir kan dia akan menghadapi Kamerun ya. Kamerun juga masih punya peluang lolos, cuman lawannya Brazil nih. Kecuali kalau Brazil kayak Prancis kemarin nurunin lapis kedua, istirahatkan beberapa pemain, mungkin masih punya peluang Kamerun. Swiss sama Serbia juga masih punya peluang gitu. Ini juga seru nih. Ini semua tim di grup G ini masih bisa lolos lah. Tapi Brasil udah pasti ya. Swiss, Kamerun sampai Serbia masih punya peluang gitu. Nah, di grup H nih. Di grup H nih ada Portugal, Ghana, Korea Selatan sama Uruguay nih. Ini juga semua tim juga masih punya peluang ya, walaupun Portugal sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar kan. Ghana 3 poin, walaupun Korea Selatan sama Uruguay 1 poin, tapi masih punya peluang gitu. Karena kan Portugal udah pasti lolos, jadi mungkin ya mudah-mudahan sih Portugal nurunin lapis kedua lah, buat ngistirahatkan pemain intinya. Jadi ya Korea Selatan masih punya peluang gitu, cuman ya lumayan berat juga sih lawannya Portugal gitu kan, calon juara lah, berkata favorit juara di samping Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Spanyol, dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu. Jika Korea Selatan menang saja tipis nih lawan Portugal 1-0 apa 2-1, lalu Uruguay juga menang lawan Ghana tipis, mungkin Korea Selatan yang lolos ya. Karena kan dari selisih gol. Kecuali kalau Uruguay menang lawan Ghana menang besar juga, karena kan selisih gol nih yang dilihat. Nah, kalau Ghana sama Uruguay seri, Korea Selatan menang tipis, nah nanti hitung-hitungan nih antara Ghana sama Korea Selatan. Kan nilainya 4-4 tuh kan. Oke, seperti itu. Cuman harapan gue sih memang tim-tim dari Asia ya.
Ini jagoan gue nih Korea Selatan jujur karena nggak ada Itali. Jadi ini bakal seru nih. Bakal seru sekali partai-partai ini. Saya gue ngeliat mainnya Korea Selatan juga nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman pertahanan mereka agak-agak nggak sekuat biasanya gitu, nggak sekuat tim-tim besar lah. Pertahanan Korea Selatan ini kadang suka blunder. Ya mau gak mau Korea Selatan harus full tim, artinya harus ngegas dari awal gitu. Di awal udah nurunin Lee Kang In, nurunin uh, Wang He Wang Hechan. Wang Hechan kok gak pernah main ya? Tapi Korea Selatan juga pelapisnya juga banyak bagus-bagus ya. Mudah-mudahan si Son juga saya lihat belum 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 on fire nih. Beberapa kali peluang dia kayaknya agak ragu-ragu mungkin karena cedera kali ya si Son ini. Haji Muhammad Son. Tapi ya mudah-mudahan sih nanti dia on fire ya lawan Portugal karena Portugal udah lolos kan. Jadi masih ada napas lah walaupun tipis mungkin peluang Korea Selatan 30% lah ya. Itu Uruguay sama Ghana. Kalau Uruguay sama Ghana seri, kecuali kalau Ghana menang, kalau Ghana juga ikut menang lawan Uruguay ya sudah Korea Selatan bye-bye kalaupun menang juga. Seperti itu. Ini seru banget nih pertandingan di Piala Dunia ini banyak yang diprediksi ya. Tapi tim Asia yang sudah gugur, Qatar, Iran, Arab Saudi sudah gugur, Australia, alhamdulillah wakil AFF lolos ke babak 16 besar. Kita tinggal tunggu Jepang nih. Jepang sama Korea Selatan, kiprahnya kayak gimana nih? Jepang jelas berat nih. Karena lawannya Spanyol kan. Spanyol juga belum lolos. Otomatis Spanyol gaspol nih. Pertandingan terakhir pasti full tim dia kan. Dia pasti gaspol. Korea Selatan juga walaupun mungkin Portugal kemungkinan nurunin lapis kuning juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Portugal ya kan pasti aja gengsi juga gitu kalah lawan Australia kalah lawan Korea Selatan gitu kan. Portugal pasti punya gengsi lah, pasti gas juga tapi mungkin gas tipis-tipis. Seperti itu. Oke, itu mungkin prediksi. Kalau mau prediksi sih saya berharap, bukan prediksi ya, tapi berharap sih tim Asia bisa lolos lah. Jangan hanya Australia tapi Jepang juga bisa. Sorry nih fans Spanyol. Jepang juga bisa lolos. Korea Selatan juga bisa lolos dari lubang jarum. Ini kan masih sama-sama dari lubang jarum nih Jepang sama Korsel nih ya kan. Jadi mudah-mudahan mereka ini bisa bisa lolos dari lubang jarum nih. Gitu. Kita lihat nanti pertandingan nanti malam nih kan ada pertandingan Jepang sama Spanyol tapi jam 2 malam ya. Jam 2 malam mereka akan bertanding terus besoknya lusanya itu Korea Selatan lawan Portugal. Korea Selatan Portugal jam 10 malam ya. Waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin itu saja ya harapan gua. Semoga Jepang sama Korsel bisa bikin kejutan, bisa lolos juga. Walaupun tipis banget ya peluangnya. Tapi mudah-mudahan bisa lolos gitu. Sayang sekali kan Iran sama Arab Saudi. Udah peluangnya lawannya juga nggak seberat Korsel sama Jepang. Malah gagal. Ya itulah namanya sepak bola. Kita tidak bisa menerka-nerka ya. Bisa memprediksi, cuman nggak pasti gitu. Oke kawan, mungkin itu saja dulu ulasan-ulasan dari Piala Dunia tentang tim Asia. Gue berharap Korsel sama Korea bisa Korsel sama Jepang bisa bikin kejutan sama seperti Australia lolos. Dan kita doakan saja kita lihat pertandingannya seperti apa nanti. Biar seru nih Piala Dunia kalau ada tim-tim Asia juga kan, biar seru. Karena calon-calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia nanti tahun 2023. Oke kawan semua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di video-video tentang Piala Dunia, bahkan tentang Piala AFF nanti. Sampai ketemu lagi di videonya. Oh kok kagok gue ngomongnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.